kerjalah seolah-olah kamu kerja itu bukan untuk atasan kamu. Oke. Kamu kerja adalah untuk kebaikan diri kamu dan kamu bertanggung jawab kepada Sang Pencipta yang di atas. Sebab rezeki itu ada yang dari atas gitu. Bagi orang-orang yang memang baru mau mulai karirnya, gimana sih Mbak Tina supaya cepat gitu loh? Karena kan anak-anak milenial sekarang kan maunya cepat nih untuk mencapai posisi puncak. Ada tips Ya. ya? Nah, kalau untuk tips karir buat anak-anak muda gitu ya, buat saya prinsipnya adalah gini, kerjalah seolah-olah kamu kerja itu bukan untuk atasan kamu. Oke. Kamu kerja adalah untuk kebaikan diri kamu dan kamu bertanggung jawab kepada Sang Pencipta yang di atas. Sebab rezeki itu ada yang dari atas gitu. Jadi kalau kita melakukan prinsip kerja seperti itu, akhirnya kita berusaha bekerja terbaik dan terbaik itu untuk diri kita kan. Dan rezeki yang penting kita terbaik dan rezeki ada di atas. Dan kalau sudah bisa punya prinsip seperti itu, mau ada bosnya atau nggak ada bos, pasti kita akan kerja dengan baik. Suka lucunya tuh kalau ada orang bilang kucing berpesta pora kalau lagi nggak, tikus berpesta pora kalau nggak ada kucingnya gitu. For me itu nggak akan berlaku gitu. Karena buat saya mau ada bos nggak ada bos, I will do my job for my self achievement. Dan itu berlaku dan saya rasa untuk prinsip ini tidak melihat dari segi mau milenial, mau zolonial atau apapun ya. Karena saya juga melihat tim-tim anak-anak muda ini, milenial dan zolonial punya self achievement-nya juga luar biasa gitu. Betul. Hanya harus diimbanginya adalah remember your self achievement itu blessing-nya juga dari atas loh. Jadi humbleness-nya juga harus ada nih. Teman-teman kadang-kadang saya percaya bahwa setiap orang tuh punya karakteristik tersendiri ya untuk bisa punya manner yang baik, punya etika yang baik. Nah ini titip-titip pesan buat teman-teman yang milenial dan zolonial, karena kenapa milenial dan zolonial tuh ada beberapa garis merah karakteristik tertentu yang mereka maunya instan dan cepat sebab orang tuanya sudah mapan. Betul. Sehingga mereka sudah tersedia dengan cepat semuanya instan. Handphone juga instan, searching information juga instan. Kalau dulu saya dulu tesis searching informationnya beli buku satu banyak, sekarang pakai ini aja bisa. Google. Jadi semuanya jadi tidak ada yang keliru ketika bicara instan gitu. Cuman kemudian ada hal-hal seperti kesuksesan, kematangan emosi, itu semua tidak bisa dilakukan secara instan, tapi itu diuji dengan waktu. Nah ini yang mungkin buat tips buat teman-teman yang milenial dan zolonial, bahwa instant is good in certain situations for knowledge basis, but don't forget bahwa hidup Anda untuk karir bukan hanya knowledge, tapi skill juga diperlukan. Skill itu butuh waktu. Anda tahu banyak, tapi experience melakukannya nggak ada, nggak punya pengalaman banyak untuk lihat, nggak bisa. Kalau ada kesulitan, jangan menyerah. Ini kan suka kadang-kadang dengar bahwa cepet banget kalau atasan marah langsung resign kayak gitu. Coba jangan resign dulu, ambil tantangan untuk bisa dealing with that conflict, because when you deal with that kind of conflict, you will win to the other stage untuk emotional stability maupun bisa handle difficult situations lagi. Mbak Tina, tadi kan Mbak Tina sempat mention terkait kita harus kerjain sebaik mungkin apa yang kita bisa, regardless ada atasan atau enggak. Dan tapi kan kadang-kadang ada orang yang berpikir gini, Mbak Tina, ngapain saya kerja lebih kalau memang saya cuma digajinya cuma segini, saya digajinya staff kok, saya digajinya ini kok, ngapain saya harus kerjaan yang di atas? Tentunya kan itu kan menjadi dimensi yang berbeda kan, dan ya. jadi sulit gitu ketika kita ngomong yang terbaik. Oh ya, saya melakukan yang terbaik tapi dengan bayaran segini gitu. Gimana caranya orang bisa punya mindset di mana saya mau coba beyond gitu loh, beyond sehingga saya bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi. Ya. Menarik. Nah, kalau kasus bahwa kan saya baru staff, dikasih kerjaan kok banyak banget, atau kan gue kerjanya 8 to 5, ngapain kayak gitu. Saya sering kalau saya kasih training, saya bilang, jangan jadi karyawan mental 8 to 5. Maksudnya seperti gini, kalau Anda punya mental 8 to 5, berarti Anda melimit diri Anda dengan mental Anda itu, action Anda hanya 8 to 5. Jadi rezeki Anda juga 8 to 5.
Oke. Ya, nggak akan lebih dari itu karena Anda melimit diri saya, kan saya cuma staff. Kalau saya belajar lebih, kan capacity gue, job desk gue cuma ini gitu. Nah, nggak ada yang salah dengan itu, tetapi berarti rezeki Anda atau kapasitas Anda ya akan ke situ karena Anda memilih melimit diri Anda. Tapi kalau kemudian Anda berpikir bahwa gue harus belajar lebih atau dikasih suatu kesempatan, kalau kita hitung-hitungan ya rezekinya juga hitung-hitungan. Tapi kemudian ada, karena tolong dipikir ada kesempatan dan kesiapan. Maksudnya apa? Ketika kita belajar lebih banyak dan kita tahu lebih banyak, belum tentu juga langsung dipromot dan belum tentu ada kesempatan. Betul. Tapi at least kita sudah punya kan knowledge dan yang sudah tadi ada nilai lebih, ada ilmu-ilmu lebih yang kita dapetin di luar daripada posisi yang kita tadi limit itu gitu. Nah, kemudian ketika ada kesempatan, maka hal-hal yang udah kita ada additional ini kita udah siap untuk bisa menggrab that kesempatan gitu. Jadi kita lihat adalah kesiapannya. Kalau Anda tetap melimit itu dan tidak siap dengan menambah gelas Anda mengisi penuh, dan ketika ada kesempatan keburu Anda belum siap, ya I'm sorry, kesempatan itu digrab oleh Orang-orang yang lebih siap. Iya, orang-orang yang sudah lebih siap karena dia belajar lebih banyak. Atau kalau buat saya di HR adalah saya lihat gini, ada 10 karyawan. Siapa yang mau saya promosikan? Yang kerjanya 8 to 5, dikasih tambahan, bilang ada uang lembur enggak? Atau yang satu yang kerja nggak hitungan, kemudian dia belajar lebih banyak, dia tahu lebih banyak, proaktif banget nanya atau apa, siapa yang akan kita pilih? Kan pasti yang ini. Gitu. Dan Jadi itu jangan, kesempatannya akan diberikan kepada orang-orang yang model seperti itu tadi lah. iya betul. Jadi kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Tapi kan kapan kesempatan itu datang kita nggak tahu. Yang kita bisa kontrol adalah kita mengisi ilmu-ilmu dan mengisi knowledge kita untuk lebih lagi dari yang kita punya sekarang, untuk ketika ada kesempatan yang lain kita sudah bisa langsung grab dengan kesiapan yang ada. Berarti lucu juga ya, kadang-kadang saya juga banyak mendengar orang-orang bilang, di perusahaan ini nggak ada kesempatan nih, saya nggak dikasih kesempatan untuk berkembang, saya nggak dikasih ini. Tapi itu juga both ways juga ya, memang ya bisa jadi kesempatannya ada, tapi terbatas, tinggal bagaimana kita siap atau tidak gitu. Iya. Kan hidup itu pilihan. Kalau memang sekarang Anda lihat bahwa memang ada suatu organisasi yang urut kacang gitu ya. Urut kacang maksudnya promosinya itu tergantung umur dan ini gitu. Ada yang memang pinter, nggak bisa. Kalau Anda memang lihat bahwa kesempatan di sini nggak bisa, ambil kesempatan lain. Kan tapi kita yang aktif, bukan menyerah kepada situasi tersebut gitu. Buat saya di dunia HR, pindah itu bukan Sah-sah hal yang aja. bukan hal yang tabu gitu. Dan saya juga belajar dari established company to the startup, how I switch my mindset. Dulu saya dikasih nasihat oleh orang tua, kamu kerja seumur hidup di satu company dan semua. Buat saya justru itu nggak ideal banget. Kalau kita kerja di satu company, nggak imun banget, nggak bisa belajar lagi organisasi lain loh. So I encourage everyone untuk move in certain period of time that you already learn, untuk bisa belajar lagi di organisasi yang lain. Karena itu conflict management, different culture, different arahan dan sistem, itu akan kita belajarin lebih banyak. Gitu. Jadi, for me adalah kita lihat kesempatan, tapi kalau kesempatan itu kita melihat kita nggak bisa bantu untuk push, kita cari yang lain gitu. Tapi ya dalam konteks ini ya, bukan berarti lebih dengan gampangnya melihat, kita lihat lagi gitu. Saya bercerita dengan pengalaman pribadi saya ya, let's say misalnya atasan kita nggak perhatiin. Hey, tapi kan ada orang lain yang lihat kita kerjanya bagus. Dan kesempatan itu bukan hanya satu horizontal loh. Kesempatan itu bisa cross, vertikal. Ya kan, di mana bukan hanya vertikal tapi bisa cross division. Cabang gitu. Jadi, lah ya. Cabang. Jadi opportunity datang dalam bentuk yang berbeda dan macam-macam gitu. Tapi kalau saya negatif, saya nggak mau belajar dan semua menyerah gitu, ketika orang bilang, orang nggak akan lihat dong bahwa saya bagus atau enggaknya. Yang rugi kita sendiri ujungnya. Iya, ujungnya gitu. Oke. Nah, aku pengen juga dengar sharing dari Mbak Tina terkait, karena kan aku baca nih di Dana itu kan 84% karyawannya adalah millennials. Jadi relatively yang audience lah, yang employees gitu. Tadi kan kita bicara dari sisi karyawannya yang memang
mau meniti karir. Nah, kalau dari sisi leadernya yang ngelola millennials, ada pendekatan tertentu nggak sih Mbak Tina untuk ngadepin millennials ini? Ada. Kami di eksekutif members itu ada sekitar 12 orang. Itu memang bukan semuanya milenial gitu ya. Tapi bagaimana kita mengeset untuk punya mindset bahwa bagaimana handle milenial itu juga menjadi satu tantangan. Cuman selain eksekutif kan kita ada line managers lagi, kemudian supervisor lagi kan mereka juga milenial. Jadi satu yang penting kita siapkan dialog, communication. Karena dari communications kita bisa dapatkan apa yang mereka inginkan sebagai milenial gitu ya. Contoh simple adalah kita punya yang namanya open door policy. So everyone can have their input or complaint to our CEO directly. Wow. Yeah. So they can just dan kita casual banget. Mereka bisa chat langsung ke CEO, bisa langsung reach me if they have complaint of ideas or everything. Or as simple as that, saya juga bisa langsung reach mereka gitu. Nah, milenial itu juga dipengaruhi oleh settingan infrastruktur di kantor. Di kantor kita nggak menganut partisi-partisi, jadi kita hot seat. Everyone can sit down everywhere. So for me, I really enjoy karena saya bisa reach everyone. Hari ini gue pengen duduk sama engineers, hari ini gue mau duduk sama marketing, bisa duduk aja. Jadi bisa, dan everyone can reach me directly kan. Kalau kita Mas Ray bisa bayangkan kalau kita punya ruangan, dulu saya punya ruangan besar pakai pintu, harus dilalui oleh sekretaris juga. Orang kalau mau ketemu kita kan jadi sungkan. Nah, bagaimana kita develop culture untuk bisa open door policy, dan milenial itu kan sukanya spontan ya. Betul. Dan apalagi startup itu kita harus melakukan inovasi dan kreasi every day, cepat gitu. Jadi open door policy, kantor kita semuanya duduk terbuka gitu, jadi orang bisa reach kapan aja. As simple as ketika saya dengan misalnya engineers burnout, awal-awal banget saya join, kemudian kita bikin FGD, Focus Group Discussion, dan kita bertanya ke engineer, what do you want sih actually sebenarnya? Lu kan capek nih bikin coding matanya. Terus dia bilang, iya mbak, gua matanya sepet mbak lihat coding. Jadi aduh kayaknya bosen banget, udah enek gitu. Kan anak-anak muda kan gitu. Terus aku tanya, what do you want then? Mau minta game mbak. Game komputer, game yang main itu loh yang sekarang. Kemudian ya udah, dan after that we discuss with my finance team, with the team, Pak, nih gamenya harganya segini-segini, anak-anak ini butuh game dan semuanya, yuk kita beli. Ya udah, within 1 week we buy that game for them, and then ya udah mereka ketawa-ketawa lagi, duh penat gitu-gitu, dan kita provide that game. Ada juga sleeping pod untuk energize, boleh tidur siang. Nah, mindset itu kalau buat di zaman baby boomer, lihat Facebook, lihat handphone aja dianggap nggak kerja kan? Nggak kerja, betul. Slacking. Iya. Nah, mindset itu kan sudah ditinggalkan. Nggak bisa lagi kita pakai, nggak boleh lihat Facebook, dengar musik berarti artinya nggak kerja, tidur siang di kantor, di SP1, hey HR, nggak bisa begitu kalau di startup ya. Tapi of course itu nggak bisa di-apply ke semua. Mungkin buat pabrikan-pabrikan saya tetap paham bahwa produktivitas penting, 8 to 5, clocking waktu lembur juga penting. Jadi dilihat industrinya, tapi kalau dalam konteks saya industri startup dan milenial 85% ini, ya itu kita buat mereka senyaman mungkin kerjanya, nggak harus duduk di meja, boleh duduk sambil tiduran, ada sleeping pod-nya. Jadi kantor dibikin senyaman mungkin. Dan kalau aku perhatiin dari gaya bicaranya Mbak Tina pun juga menyesuaikan juga ya, pakai gue lu gitu-gitu. Iya, kalau permisi Mbak gitu malah jadi kaku gitu. Oke, jadi komunikasinya harus open dan juga kita harus informal dan harus lebih casual lah dengan ngadepin mereka ini, karena at the end of the day mereka tuh butuh didengarkan, butuh diperhatikan, dan ketika itu sudah dipenuhi, produktivitasnya tetap juga bisa sangat melebihi bahkan dari teman-teman yang lain. Ya, and it should be by design juga ya, untuk infrastrukturnya supaya bisa disediakan buat anak-anak milenial ini nyaman.
seperti ya tempat game, tempat mereka bisa tidur, main pingpong gitu. I think all the startup already knows about these things, but again, tangible untuk menyediakan fasilitas is one thing, but leadership is also another thing, right? Iya. Oke. Nah, aku masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak Tina. Dana Indonesia kan tahun 2019 kan kemarin menang banyak nih HR Excellence Award. Dapat dari kategori Corporate Wellness, Employee Engagement, HR Innovation, sama Retention Strategi. Menurut saya menarik karena memang kan millennials tadi mendominasi di workforce, dan millennials ini kan terkenal dengan turnover-nya yang cukup tinggi, pindah-pindah. Tapi gimana ceritanya Dana bisa menang ini, terutama yang di retention strategi itu, Mbak? Ya, kalau well-being nggak usah ditanyain lagi ya, Dana. Abis ini kalau udah nggak COVID, Mas Rey mampir deh ke Dana, saya ngundang gitu ya. Jadi bagaimana infrastruktur kita engagement itu banyak sekali yang kita akomodir untuk milenial ya. Now, your point on the retention, last year our retention is very low, below only 1 digit, jadi 6 to 7% only on the retention one gitu. Retention atau turnover? Turnover, sorry. Oh, turnover, oke. Ya, turnover. Thank you for the corrections. Nah, di dalam konteks ini adalah bagaimana tantangannya retention itu artinya kan membuat mereka kerja dan nyaman kan. Ya, they have a passion with Dana. Because I cannot compete only about the money. Dana ini lagi dilihat semua orang nih. Bisa aja semua orang akan headhunter all the startup bisa poach mereka untuk checking, right? So if we compete with money, talent war-nya nggak akan kelar-kelar karena habis saya increase sekian, yang ini naikin sekian atau semuanya. So money is one thing, of course we want them untuk financial growth-nya, tapi ada sesuatu yang biasanya itu menjadi satu yang lebih kekal adanya, lebih sustain. Yaitu anak-anak muda ini adalah purpose of being-nya untuk becoming bekerja di Dananya. Jadi kamu masuk ke sini engineer kan jadi developer coding di mana-mana juga bisa coding gitu. Betul. Tapi kalau kamu masuk Dana, kamu contribute for Indonesia untuk building the cashless society. Wow. Ya, apakah kamu nggak mau jadi yuk bareng yuk building this cashless society then make a legacy because we are just new and then you come here you make a creation for you. Jadi purpose of being-nya itu yang kita bangun supaya mereka punya accomplishment, meaningful life, meaningful job. Nah kalau kayak gitu kan jadi mereka, aduh gue seneng nih gue masih punya kerjaan ini, gue masih punya project ini gitu. Jadi ketika ada kalau dibilang lu pindah sini dong naik 2-3 kali gaji kan saya misalkan kayak gitu, itu memang pasti dung gitu ya. Namanya manusiawi kan pasti alarmnya bunyi gitu ya. Tapi kemudian look sampai di sana kemudian gue projectnya gimana atau sebagainya. Thank you so much Mbak Tina atas sharingnya. It has been great learning from HR perspective, from leader perspective, gimana caranya kita leading millennials, gimana caranya kita untuk naik karir kita. I personally learn a lot juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti setelah PSBB ini berakhir. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Yes, thank you banget Mas Rehan untuk Reynard ya untuk kesempatannya dan thank you juga for everything. Hopefully dengan ini Dana juga bisa membantu untuk sharing learning-nya untuk tim-tim HR yang lain supaya juga bisa survive di dalam organisasi Anda. Stay safe, stay healthy. Thank you.